Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda berdiri di tengah keramaian, namun merasa benar-benar sendirian di bawah beban yang tidak terlihat oleh orang lain? Dunia seringkali menuntut Anda untuk selalu kuat, selalu memiliki rencana, dan selalu memegang kendali atas setiap jengkal kehidupan Anda. Anda diajarkan bahwa kesuksesan adalah kemampuan untuk mengatur masa depan tanpa celah. Namun seringkali kenyataan berkata lain. Badai datang tanpa permisi. Kegagalan mengetuk pintu saat Anda merasa paling aman, dan rasa sakit fisik maupun jiwa meruntuhkan tembok kendali yang Anda bangun dengan susah payah. Di saat-saat seperti itulah, pertanyaan besar muncul di dalam hati. Bagaimana kita dapat memikul salib kita dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita dapat melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hidup kita dan sepenuhnya menyerah pada kehendak Bapa? Jawaban dari kegelisahan ini sebenarnya relatif sederhana, karena Allah lebih suka berbicara melalui kesederhanaan. Sebagai umat Katolik, kita diberkati dengan kelimpahan sarana yang membantu membimbing kita dalam perjalanan ini. Jalan salib, rosario, novena, misa, dan sakramen-sakramen. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Matius 16 ayat 24-26. Kalimat ini seringkali terdengar menakutkan bagi telinga kita yang mendambakan kenyamanan. Namun, Padre Pio memahami kalimat ini sebagai kunci kebebasan yang sesungguhnya. Bagi Padre Pio, menyangkal diri bukan berarti menghancurkan identitas diri, melainkan melepaskan ego yang selalu ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Padre Pio sering melihat umat yang datang ke San Giovanni Rotondo dengan hati yang hancur. Ada seorang pria yang datang dari jauh, menangis karena kehilangan pekerjaannya dan merasa masa depan keluarganya musnah. Pria itu bertanya kepada Padre Pio, "Padre, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi padaku? Aku sudah melakukan segalanya dengan benar." Padre Pio menatapnya dengan mata yang penuh kasih namun tegas, lalu berkata, "Engkau melihat hidup seperti sebuah permadani dari sisi bawah. Engkau hanya melihat benang-benang yang kusut, warna yang tidak serasi, dan pola yang berantakan. Namun, Allah melihat permadani itu dari sisi atas. Di sana, penderitaanmu adalah benang emas yang sedang membentuk gambar yang indah. Berhentilah mencoba memperbaiki benang itu sendiri. Biarkan penenun agung melakukan bagiannya." Nasihat Padre Pio ini adalah inti dari apa artinya menyerahkan kendali. Menyerahkan kendali bukan berarti pasif, melainkan percaya bahwa tangan yang dipaku di kayu salib itu adalah tangan yang sama yang sedang merajut takdir Anda. Penderitaan Anda, jika disatukan dengan penderitaan Kristus, bukan lagi sebuah kutukan, melainkan sebuah peta ilahi yang akan menuntun Anda menuju kekudusan. Melalui perantaraan Brother Estanislao, Tuhan memberikan janji-janji luar biasa bagi mereka yang setia merenungkan jalan salib. Mari kita mulai merenungkan janji-janji itu satu persatu, agar Anda mengerti betapa besar kasih-Nya. Janji pertama, "Aku akan mengabulkan segala sesuatu yang diminta kepadaku dengan iman ketika menjalankan jalan salib." Janji ini berarti bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa mereka yang menjalankan jalan salib dengan iman. Ia akan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Selama itu sesuai dengan kehendak-Nya,
dan demi kebaikan kita sendiri. Ini adalah janji yang sangat besar, namun menuntut sesuatu yang mendalam dari diri Anda, yaitu iman. Berdoa dengan iman tidak berarti mendikte Allah tentang bagaimana Ia harus menolong Anda. Sebaliknya, itu berarti percaya bahwa Allah memiliki cara yang lebih baik untuk menjawab doa tersebut. Padre Pio sering menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa, dan Padre Pio selalu menekankan bahwa doa adalah senjata terbaik yang kita miliki. Padre Pio pernah berkata kepada seorang wanita yang cemas akan kesembuhan anaknya, "Berdoalah seolah-olah semuanya tergantung pada Allah, dan bekerjalah seolah-olah semuanya tergantung padamu. Namun setelah engkau melakukan jalan salib ini dengan iman, letakkanlah kekhawatiranmu di kakinya. Jika engkau masih cemas setelah berdoa, itu berarti engkau belum sepenuhnya percaya pada janjinya." Janji pertama ini mengajarkan kita untuk tidak meminta hal-hal yang egois atau bertentangan dengan kehendaknya. Melalui setiap perhentian jalan salib, kita belajar untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Kristus. Saat Anda berdiri di hadapan perhentian, di mana Yesus jatuh untuk pertama kalinya, Anda mungkin menyadari bahwa kekuatan yang Anda butuhkan bukanlah kekuatan untuk menghindari kegagalan, melainkan kekuatan untuk bangkit kembali bersamanya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang memikul salib kita sebagaimana yang Allah kehendaki? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar menyerahkan kendali kepadanya? Tanda utamanya adalah kedamaian batin. Jika Anda menderita, namun tetap memiliki kedamaian yang tak terjelaskan oleh dunia, itu adalah tanda bahwa Anda sedang memikul salib bersama Yesus. Namun, jika penderitaan membuat Anda pahit, marah, dan penuh dendam, itu mungkin karena Anda mencoba memikul salib itu sendirian tanpa melibatkannya. Padre Pio sangat menyadari bahwa musuh akan selalu mencoba membisikkan keraguan saat kita berada dalam penderitaan. Musuh ingin Anda percaya bahwa Allah telah melupakan Anda atau bahwa doa Anda tidak didengar. Namun, melalui jalan salib, Anda diingatkan bahwa Allah tidak pernah sedekat saat Ia berada di sisi Anda di Bukit Kalvari. Setelah kita merenungkan bagaimana iman dapat menggerakkan hati Allah melalui janji yang pertama, kita kini diajak untuk melihat melampaui batas-batas dunia yang fana ini. Anda seringkali merasa cemas akan masa depan Anda di dunia. Namun pernahkah Anda benar-benar merenungkan masa depan jiwa Anda di keabadian? Tuhan memberikan sebuah jaminan yang luar biasa bagi mereka yang setia melaksanakan devosi jalan salib. Janji kedua, aku menjanjikan hidup kekal kepada mereka yang dari waktu ke waktu mendoakan jalan salib. Janji ini berarti bahwa mereka yang secara teratur menjalankan jalan salib akan memperoleh hidup kekal di surga bersama Allah. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kita dapat membeli surga hanya dengan melakukan sebuah ritual. Surga tetaplah rahmat dan belas kasih Allah yang dicurahkan secara cuma-cuma. Namun, melalui devosi ini, hati kita perlahan-lahan diubah untuk mencintai apa yang dicintai oleh Kristus. Padre Pio sering mengingatkan kepada umatnya bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah masa pengasingan yang singkat. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang kepada Padre Pio dengan rasa takut yang besar akan kematian. Padre Pio menatapnya dengan penuh ketenangan dan berkata, "Mengapa engkau takut pada sebuah perjalanan yang akan membawamu pulang ke rumah Bapa? Jalan salib adalah jembatan yang menghubungkan tanah pengasingan ini dengan tanah surgawi kita. Semakin sering engkau melewatinya dalam doa, semakin akrab engkau dengan jalan menuju ke sana." Kehidupan seringkali terasa seperti medan perang yang melelahkan
Anda mungkin merasa lelah dengan tuntutan hidup, konflik keluarga, atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Di tengah kesendirian itu, Tuhan memberikan janji ketiga. Aku akan menyertai mereka dimanapun dalam hidup dan akan menolong mereka, terutama pada saat kematian. Janji ini adalah penawar bagi rasa kesepian yang paling dalam. Allah berjanji untuk menyertai Anda dalam kehidupan, menolong Anda mengatasi kesulitan, dan secara khusus hadir pada saat kematian untuk membimbing menuju hidup kekal. Ini adalah tanda kasih dan perhatian Allah yang paling nyata. Padre Pio adalah saksi hidup dari janji ini. Meskipun secara fisik Padre Pio sering terlihat menderita akibat stigmata dan serangan dari musuh, Padre Pio selalu merasa ditemani oleh kehadiran ilahi. Padre Pio pernah memberikan nasihat kepada seorang pemuda yang merasa ditinggalkan oleh semua temannya karena imannya. Yesus adalah sahabat yang paling setia. Manusia mungkin datang dan pergi, tetapi Dia tetap berdiri di samping salibmu. Jika dunia membencimu, ingatlah bahwa mereka telah lebih dulu membencinya. Engkau tidak pernah sendirian, bahkan dalam kesunyian yang paling sunyi sekalipun. Mungkin beban terberat yang Anda pikul hari ini bukanlah masalah ekonomi atau fisik, melainkan beban dosa masa lalu. Ada suara-suara di dalam kepala Anda yang seringkali berasal dari musuh, yang mengatakan bahwa Anda tidak layak diampuni. Untuk menjawab keputusasaan ini, Tuhan memberikan salah satu janji yang paling menghibur, yaitu janji keempat. Sekalipun mereka memiliki dosa lebih banyak daripada bilah rumput di padang dan butiran pasir di laut, semuanya akan dihapuskan oleh jalan salib. Janji ini berarti bahwa tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah Anda lakukan, jalan salib memiliki kuasa untuk menghapus semuanya melalui jasa-jasa sengsara Kristus. Padre Pio menghabiskan berjam-jam di dalam bilik pengakuan dosa untuk menyalurkan belas kasih ini. Ada seorang pria yang sudah bertahun-tahun tidak mengaku dosa karena merasa dosanya terlalu keji. Setelah pria itu menerima absolusi, Padre Pio berkata, "Setiap tetes darahnya lebih kuat daripada seluruh dosa di dunia. Jangan biarkan musuh mencuri harapanmu dengan rasa bersalah yang palsu. Tuhan sudah melupakan dosa-dosamu. Mengapa engkau masih menyimpannya?" Bagi Anda yang mungkin merasa tidak berarti di dunia ini, atau merasa bahwa pengorbanan Anda tidak pernah dilihat orang, Tuhan memberikan janji yang menghangatkan hati. Janji kelima. Mereka yang sering mendoakan jalan salib akan memiliki kemuliaan istimewa di surga. Janji ini berarti bahwa mereka yang secara teratur menjalankan jalan salib dalam hidup akan dianugerahi kemuliaan khusus di surga. Allah tidak pernah melupakan setiap menit yang Anda habiskan untuk menemani putranya dalam kesengsaraannya. Padre Pio selalu menekankan bahwa penderitaan yang kita tanggung dengan cinta di dunia ini akan diubah menjadi permata di mahkota surgawi kita. Semakin besar salibmu di bumi, kata Padre Pio, semakin terang cahayamu di surga kelak. Bagi kita umat Katolik, kita memahami bahwa terkadang ada sisa-sisa dosa yang harus dimurnikan sebelum jiwa dapat memandang wajah Allah dalam segala kemuliaannya. Tuhan memberikan janji yang sangat spesifik mengenai hal ini. Janji keenam, Aku akan membebaskan mereka dari api penyucian, bahkan jika mereka harus ke sana pada hari Selasa atau Jumat pertama setelah kematian mereka. Api penyucian adalah tempat pemurnian yang diperlukan. Janji ini berarti devosi Anda kepada jalan salib dapat mempercepat perjalanan Anda menuju surga. Padre Pio memiliki cinta yang luar biasa kepada jiwa-jiwa di api penyucian, dan sering berkata,
bahwa mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Nasihat Padre Pio selalu jelas. Gunakanlah setiap penderitaan di dunia ini, setiap penghinaan yang Anda terima, dan setiap doa jalan salib yang Anda deraskan sebagai sarana pemurnian. Jika Anda dengan sabar memikul salib di dunia, Anda sedang menabung rahmat yang akan membebaskan Anda dari api pemurnian di masa depan. Dunia ini seringkali terasa kering dan melelahkan. Anda mungkin merasa bahwa usaha-usaha Anda untuk berbuat baik tidak membuahkan hasil, atau perjalanan iman Anda terasa gersang dan penuh tantangan. Namun, Tuhan tidak membiarkan Anda berjalan tanpa bekal. Mari kita renungkan janji berikutnya yang memberikan kekuatan bagi jiwa yang letih. Janji ketujuh. Aku akan memberkati mereka setiap kali mereka menjalankan jalan salib, dan berkat-Ku akan menyertai mereka dimanapun di bumi. Dan setelah kematian mereka, di surga untuk selama-lamanya. Janji ini adalah jaminan bahwa setiap kali Anda meluangkan waktu untuk merenungkan sengsaranya, ada rahmat khusus yang dicurahkan ke dalam hidup Anda. Berkat ini bukan hanya untuk momen saat Anda berdoa, tetapi ia menyertai Anda. Artinya, berkat itu berjalan bersama Anda ke kantor, ke pasar, ke dalam rumah tangga Anda, dan bahkan ke dalam pergumulan batin yang paling sunyi. Padre Pio sangat menghargai berkat Allah di atas segala hal materi. Pernah ada seorang wanita yang datang meminta berkat agar bisnisnya lancar dan ia menjadi kaya raya. Padre Pio menatapnya dan berkata dengan lembut, "Anakku, engkau meminta berkat untuk sesuatu yang bisa dimakan rayap dan dicuri orang. Mintalah berkat agar engkau memiliki kesabaran saat memikul salibmu." Berkat Allah yang sejati tidak selalu berarti kantong yang penuh, tetapi hati yang penuh dengan kedamaian meskipun badai sedang mengamuk di luar. Pengingat akan kehadiran dan kasih Allah sepanjang hidup ini dapat menjadi penghiburan besar dan sumber kekuatan. Setelah kematian pun, berkat itu tetap tinggal bersama Anda di surga, untuk selama-lamanya sebagai tanda bahwa Anda adalah miliknya. Banyak orang menjalani hidup dengan bayang-bayang ketakutan akan kematian, bukan hanya karena perpisahan dengan dunia, tetapi karena pergulatan spiritual yang seringkali memuncak saat jiwa sedang dalam kondisi paling lemah. Disinilah janji ke-8 memberikan ketenangan yang luar biasa bagi Anda. Pada saat kematian, aku tidak akan mengizinkan musuh mencobai mereka. Aku akan mengambil seluruh kuasanya agar mereka dapat beristirahat dengan tenang dalam pelukanku. Padre Pio sendiri adalah seorang pejuang yang sering berhadapan langsung dengan musuh. Padre Pio mengalami serangan fisik yang hebat di kamarnya. Namun Padre Pio tidak pernah gentar karena kekuatannya ada pada salib. Padre Pio tahu betapa liciknya musuh mencoba mencuri kedamaian jiwa manusia di ambang maut. Namun, janji ini memastikan bahwa bagi pecinta jalan salib, musuh akan kehilangan taringnya. Padre Pio pernah menenangkan seorang anak spiritual yang sangat takut akan ajalnya. Jangan takut pada bayangan yang mengancam itu. Musuh hanya bisa menebar ketakutan untuk menakutimu. Tetapi jika engkau berlindung di bawah bayang-bayang salib, musuh tidak bisa menyentuhmu. Tuhan sendiri yang akan berdiri di ambang pintu kematianmu dan memerintahkan musuh untuk pergi. Melalui janji ini, Anda akan dapat meninggal dengan damai dan tanpa ketakutan. Musuh menjadi gentar saat mengetahui bahwa Anda berada dalam pelukan kasih Allah yang paling hangat dan aman. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar melindungi Anda. Ia ingin hidup dan bertahta di dalam diri Anda. Perhatikanlah janji yang sangat mendalam ini. Janji ke-9.
Jika mereka mendoakannya dengan kasih yang sejati, Aku akan menjadikan masing-masing dari mereka sebagai sibori hidup, tempat Aku berkenan mencurahkan rahmat-Ku. Sibori adalah wadah suci yang digunakan untuk menyimpan tubuh Kristus. Menjadi sibori hidup berarti Anda menjadi bejana suci yang membawa kehadiran Allah kemanapun Anda pergi. Doa-doa Anda bukan lagi sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi saluran kasih dan rahmat bagi orang-orang di sekitar Anda. Padre Pio seringkali terlihat begitu tenggelam dalam Tuhan ketika sedang berdoa. Tubuh Padre Pio menjadi tempat di mana rahmat Allah dicurahkan bagi ribuan jiwa yang datang kepadanya. Padre Pio sering memberikan nasihat, janganlah menjadi Kristen yang egois, yang hanya mencari keselamatan untuk diri sendiri. Mintalah agar engkau menjadi saluran rahmat. Jika engkau memikul salibmu dengan kasih yang sejati, orang-orang yang engkau temui akan merasakan kehadiran Kristus melalui kesabaran dan kelembutanmu. Dalam dunia yang seringkali terasa kejam dan penuh dengan penghakiman, kita semua merindukan tempat yang aman untuk pulang. Tuhan memberikan jaminan itu dalam janjinya yang ke-10. Aku akan memandang mereka yang sering mendoakan jalan salib. Tanganku akan selalu terbuka untuk melindungi mereka. Janji ini berarti Allah selalu menjaga Anda dengan matanya yang penuh belas kasih. Tangannya yang terbuka adalah simbol kesiapannya untuk menyambut Anda kembali setiap kali Anda jatuh, dan untuk membentengi Anda setiap kali bahaya mengancam. Padre Pio sering mengingatkan umatnya untuk selalu memiliki rasa percaya yang besar kepada Allah. Padre Pio berkata, Allah bukanlah seorang hakim yang sedang menunggu Anda melakukan kesalahan agar bisa menghukummu. Dia adalah seorang ayah yang tangannya selalu terulur untuk menangkapmu saat engkau tersandung. Sering-seringlah menatap salib, dan engkau akan melihat bahwa tangannya tidak pernah tertutup bagi jiwa yang tulus mencarinya. Anda tidak pernah sendirian, bahkan dalam saat-saat paling sulit dan berbahaya dalam hidup. Kasih dan perlindungan Allah selalu tersedia bagi Anda. Anda hanya perlu berseru kepadanya dan memohon pertolongannya dengan penuh kerendahan hati melalui renungan jalan salib ini. Semakin sering Anda merenungkan jalan salib, semakin kuat ikatan kasih antara Anda dan Sang Juru Selamat. Tuhan ingin agar Anda menyadari bahwa penderitaan yang Anda tanggung tidaklah sia-sia. Perhatikanlah janjinya yang sangat menyentuh ini. Janji ke-11. Sebagaimana aku dipaku di salib, demikian pula aku akan selalu menyertai mereka yang menghormati aku dengan sering menjalankan jalan salib. Janji ini adalah tentang kehadiran yang permanen. Kristus yang terpaku di kayu salib demi cintanya kepada Anda berjanji untuk tetap terpaku pada hidup Anda. Ia tidak akan meninggalkan Anda saat Anda merasa tidak berdaya atau merasa dunia sedang membelakangi Anda. Padre Pio mengalami persatuan ini secara nyata melalui luka-luka stigmata yang dideritanya selama 50 tahun. Meskipun sangat menyakitkan, Padre Pio melihat luka-luka itu sebagai tanda bahwa Yesus tidak pernah pergi dari sisinya. Padre Pio pernah berkata kepada seorang peziarah yang merasa kesepian dalam pergumulan hidupnya, "Jika engkau tahu betapa Yesus mencintaimu, engkau akan menangis karena bahagia. Jangan mencarinya di tempat yang jauh, carilah Dia di dalam salibmu. Di sanalah Dia sedang menunggumu untuk menyandarkan kepalamu di bahunya." Bagi Anda yang sering merasa takut akan kelemahan diri sendiri dan khawatir suatu saat akan kehilangan iman, Tuhan memberikan kepastian melalui janji berikutnya. Janji ke-12. Mereka tidak akan pernah dapat memisahkan diri dariku, karena
Aku akan memberi mereka rahmat untuk tidak lagi melakukan dosa berat. Ini adalah janji tentang rahmat ketekunan akhir. Tentu saja, ini bukan berarti Anda menjadi manusia sempurna yang mustahil berbuat salah, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra agar Anda tidak jatuh ke dalam kegelapan yang mematikan hubungan Anda dengannya. Padre Pio selalu menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi godaan. Jangan pernah percaya pada kekuatan dirimu sendiri untuk tetap setia. Percayalah pada rahmat yang mengalir dari luka-luka Yesus. Selama engkau tetap dekat dengan salib, musuh tidak akan pernah bisa menyeretmu pergi dari dekapan Tuhan. Saat kematian seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Namun, bagi pecinta jalan salib, Tuhan memberikan jaminan perlindungan yang sangat khusus. Janji ke-13, pada saat kematian, aku akan menghibur mereka dengan kehadiranku, dan kita akan pergi bersama ke surga. Kematian akan menjadi manis bagi semua yang telah menghormati aku selama hidup mereka dengan mendoakan jalan salib. Janji ini adalah puncak dari segala kelembutan Tuhan. Ia tidak hanya menjanjikan keselamatan, tetapi Ia berjanji akan hadir secara pribadi untuk menemani Anda di ambang pintu kekekalan. Kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang gelap atau mengerikan, melainkan sebuah transisi yang penuh kedamaian, karena Anda melakukannya bersama sahabat terbaik Anda. Padre Pio sering mengingatkan bahwa bagi jiwa yang mencintai Tuhan, ajal hanyalah sebuah tirai yang dibuka untuk melihat cahaya yang abadi. Padre Pio berpesan, jangan takut pada saat terakhir itu. Jika engkau telah setia menemani Yesus di jalan Kalvari, Dia akan datang menjemputmu dengan wajah yang penuh senyuman. Dia akan memegang tanganmu dan ketakutanmu akan lenyap seketika digantikan oleh sukacita surga yang manis. Sebagai penutup dari rangkaian 14 janji ilahi ini, Tuhan memberikan jaminan keamanan yang bersifat kekal. Janji ke-14, jiwaku akan menjadi perisai pelindung bagi mereka dan akan selalu menolong mereka setiap kali mereka berlindung kepadaku. Janji terakhir ini mengatakan bahwa kasih dan perlindungan Allah selalu menyertai Anda, melampaui batas waktu dan dunia. Ia akan menjadi perisai pelindung dan selalu siap menolong setiap kali Anda membutuhkannya. Iman kepada salib memberi Anda kekuatan dan penghiburan, bahkan di tengah masa-masa yang paling sulit sekalipun. Padre Pio selalu mengajarkan bahwa berlindung di bawah luka-luka Yesus adalah tempat paling aman di seluruh alam semesta. Seluruh janji yang kita renungkan hari ini adalah bukti betapa Allah sangat menghargai setiap langkah kecil Anda dalam menemaninya menuju Kalvari. Menyerahkan kendali hidup bukan berarti kehilangan segalanya, melainkan mendapatkan segalanya di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dua janji terakhir ini adalah puncak dari segala penghiburan. Musuh seringkali menggunakan saat-saat terakhir hidup manusia untuk membisikkan keputusasaan, keraguan, dan rasa bersalah yang palsu. Namun, bagi Anda yang setia pada jalan salib, saat kematian akan diubah menjadi saat yang penuh damai. Tuhan sendiri yang akan menjadi perisai Anda, mematahkan segala kuasa si jahat, dan menjemput Anda untuk beristirahat dalam pelukannya. Padre Pio telah menyaksikan banyak jiwa yang meninggal dalam kedamaian karena devosi mereka kepada sengsara Kristus. Nasihat terakhir Padre Pio bagi kita semua sangatlah sederhana namun mendalam. Berjalanlah dengan penuh harapan. Jangan biarkan hatimu gelisah oleh badai dunia. Peganglah tangan Yesus melalui jalan salib ini, karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di akhir perjalananmu, engkau tidak akan melihat seorang hakim yang menakutkan,
melainkan seorang sahabat yang telah menunggumu dengan luka-luka cintanya. Saya mengajak Anda untuk menuliskan sebuah kalimat doa singkat di dalam komentar. Tuhan, ambillah kendali hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kalimat ini menjadi pernyataan iman Anda, bahwa mulai hari ini, Anda tidak lagi berjalan sendirian, melainkan berjalan bersama Sang Juru Selamat menuju kemenangan sejati. Janji-janji ini mengingatkan kita akan kasih dan belas kasih Allah, serta kuasa jalan salib dalam hidup kita. Semua ini mendorong kita untuk memperdalam devosi kita kepada Allah, dan untuk percaya pada rahmat serta perlindungannya. Janji-janji ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam pergumulan dan bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan dalam saat-saat paling sulit dan menantang dalam hidup kita. Padre Pio telah menunjukkan bahwa salib bukanlah beban yang menghancurkan, melainkan sayap yang membawa jiwa terbang menuju kekudusan. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda bersedia meletakkan segala kekhawatiran dan rencana-rencana Anda di kaki salibnya hari ini? Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.